Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ewit Nur Anissa, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 3 Belambangan Umpu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Siswan Jaya Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Terdapat 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama, guru memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian berkelanjutan. Berdasarkan buku How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menurut Tomlinson, terdapat 3 kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Untuk memenuhi kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dengan cara bertanya, wawancara, ataupun pretest. Selanjutnya, kebutuhan minat belajar murid. Setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Kebutuhan profil belajar murid sangat berkaitan erat dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berkomunikasi dengan guru yang pernah mengajar murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian diagnostik dan formatif. Bagaimana strategi mendiferensiasikan pembelajaran? Terdapat 3 strategi diferensiasi pembelajaran. Pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan untuk mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakannya atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru dapat menggunakan salah satu diferensiasi atau mengkombinasikan dari ketiga diferensiasi tersebut. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentunya ada kaitan dengan modul-modul sebelumnya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pada saat ini,
guru harus memetakan kemampuan dan kebutuhan murid atau dengan pembelajaran berdiferensiasi guna menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai bentuk nyata dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan disesuaikan kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi, guru perlu melakukan kolaborasi, mandiri, inovasi, refleksi, dan kegiatan lainnya yang merupakan perwujudan dari nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu dari visi guru penggerak, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu prakarsa perubahan yang harus diwujudkan dengan menggunakan inquiry apresiatif metode Bagja. Keterkaitan modul 1.4 mengenai budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah di mana ketika untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan dasar, mengidentifikasi motivasi dasar, membuat keyakinan kelas agar dapat mewujudkan pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan budaya positif sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.